Ada pembunuhan pada saat zaman Belanda. Tunjukkan eksistensinya. Ini akan menjadi kerajaannya kah? Kalian lihat, ini ada interaksi. Bakal pukul kayu. Iya. Palanya dong, badannya dong mas, tolong mas. Badan. Pas badan cah. Ini kemasukan yang lehernya. yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel horor terdahsyat yang ada di muka bumi ini. Gila nggak? Gimana nggak dahsyat? Kali ini kita misteri tempat angker bersama ada efek asap. Iya, mantap. Biar keren. Bersama, wah, kebanyakan ini. Bersama tak berpijak lagi, gengs. Sekarang kita di mana sih? Di mana, Pin? Kita daerah Kota Bogor. Wih. Kita menjumpai sebuah bangunan yang dulunya pernah dijadikan sebuah pabrik karet. Pabrik karet, gengs. Iya. Ada berapa bangunan? Nah, Ada banyak di sini banyak tuh. sih. Banyak banget ya. Siji loh. Ke belakang sana pun masih ada. Gak tahu deh. Belakang juga masih ada. Ada 5. Ini tempatnya serem banget. Terus adanya di ujung desa. Dan udah kosong selama 15 tahun Dan udah lebih. kosong 15 tahun lebih, Dan gengs. itu kayak gimana tuh Ya, udah nanti berdiri situasinya dari di sana? zaman Belanda ya? Udah berdiri Belanda. dari zaman Belanda. Lama banget ya. Iya. Wow. Saya belum lahir sih. Caca juga. Berarti lebih lama dari Nyonya Menir. Enggak. Oh, enggak. Nyonya Menir berimbang lah. Oh, berimbang. Tapi nih, Sama lu Bang Manda. tapi sebelum mulai pasti kita kenalan dulu dong, ya kan? Takutnya teman-teman pencinta horor di rumah nih lupa ya kan sama kita. Tapi berharap jangan sih ya. Mulai dari ujung. Oke, saya Kevin. Dari Via dari Tak Berpijak. Nanda dari Tabar Pijak. Caca dari Misteri Tempat Angker. Angga dari Misteri Tempat Angker. Mau langsung mulai? Langsung nih. Boleh Atau- sih, cuman Kita mau kemana dulu? Sana. Mau makan dulu yang jelas. iya, agak-agak lapar nih. Dari SD belum makan. Dari SD. Udah kasihin banget teman-teman gue. Tenang. Gue punya makanan buat kalian. Idih. Tunggu ya, bentar ya. Oh, mau makanan, Pia? Bawa dong. Enak sih kayaknya enak nih. Gengs, nih ya. 47 video yang ada di Mista. Terus berapa? Tabar Pijak ada Banyak lah, udah banyak lah pokoknya. kayaknya. Akhirnya ada makanan, gengs. Tumben nih. Ya dong. Via kali ini tuh bawa makanan. Mm-mm. Ini tuh dari roti bakar QQ guys. Roti Ini bakar. enak banget. Roti bakar QQ. QQ loh. Nih. Tuh ngomong-ngomong Terus ada apa Itu- aja? yang itu roti bakar kukus. Kukus. Nih roti kukus. Tapi ini enak banget nih. Variannya tuh banyak banget tahu. Ih gokil. Asli. Nih kalian tuh harus cobain. Ini tuh roti bakarnya enak banget parah sih. Parah ya. Parah. Ini enak banget. Coba Caca Iya, coba. Cobain deh. Kebetulan Gengs. ini habis hujan guys. Iya. Kalian pasti butuh kan ya. Jadi saya bukannya, kalau saya sendiri bukannya nggak mau, Nih cobain. tapi saya yakin ini enak banget. Saya tuh udah nggak pernah makan manis-manis tengah malam, gengs, sebetulnya. sama. Tapi ini demi tak berpijak sama si siapa nih Roti bakar QQ. roti bakar QQ, gua makan. Oke, asli. Gimana rasanya? Enak. Roti Pokoknya bakar QQ ah, ini tuh ya Om, langganan aku banget tau.
Om, nomor rekening Om. Iya beneran, ini tuh enak banget. Dia tuh banyak banget variannya, terus juga ada yang crunchy juga. Ada yang crunchy. Nah, iya, kali ini tuh Via bawanya yang manis. Oh, yang manis. Sebenarnya ada 2 varian. Ada 2 varian. Iya, ada yang manis, terus ada yang gurih. Oke. Iya. Ini kalau mau mesen di mana? Kalau mau mesen. Lapar, Pak. Ini lapar. Nambah. Mau mesen di mana? Mau mesen? Kalau mau pesen itu bisa via GoFood sekarang. Ada di GoFood, gengs. Iya, ada di GoFood, ada di GoFood, GoFood, roti bakar QQ. Roti bakar QQ. Udahlah Atau kalian pesen. Kalau misalnya mau kepoin bisa langsung ke Instagramnya roti bakar QQ tertera di bawah ini. Dah, kepoin ya. Iya. Enak guys. Enak, gokil. Tempatnya itu ada di Jalan RM Marta Dinata. Oke. Kecamatan Pamulang ya. Iya. Kecamatan Pamulang. Atau Jangan lupa kalian bisa dibeli. langsung mampir ke sana. Nah, di Gaplek. Di seberangnya Muberek. Iya. Sebelum Gaplek file. seberangnya mau berek. Gaplek seberangnya mau berek. Deh. Oke. Jadi kita habisin dulu. Habis ini Kita kita langsung ke, kalian lihat gedung di belakang kita. Lihat Sudah menanti guys. gedung pertama, gengs. Gedung pertama yang bakal tak berpijak dan misteri tempat angker melakukan investigasi dan penelusuran. Oke? Oke. Kita isi tenaga dulu guys. Isi tenaga Kita dulu. olahraga dulu sama roti bakar QQ. Sampai jumpa di depan pintu gerbang Bangunan di belakang. Bye. Bye. Halo Oke. guys, jadi balik lagi ke episode selanjutnya. Apa sih? Oke, untuk teman-teman tak berpijak dan sobat Mista, kali ini kita setelah kita sudah beristirahat, kita melanjutkan penelusuran dan kita langsung Ke gedung selanjutnya. ke gedung selanjutnya, yaitu pabriknya ya. Ini Pabriknya. adalah pabriknya ya. Pabriknya. Pabrik karet. Sampai karet. Jadi di pabrik yang akan kita masukin ke dalam, ini yang menurut salah satu penjaga gedung ini yang bilang bahwa di dalam sini ada sosok makhluk tanpa kepala. Iya. Sebetulnya kita melewati satu gedung, yang gedung di situ itu justru lebih apa ya? Sama lah levelnya, sama-sama mencekam sih. Cuman nih kalau yang di gedung yang sebelahnya ini, itu mitos dari menurut si penjaga tersebut bilang bahwa dulunya di gedung tersebut ada pembunuhan, penyiksaan tapi. Jadi ada satu pribumi yang meninggalnya disiksa selain di. Jadi kayak gimana ya? Jadi si wanita itu digantung dulu, terus perutnya dipukulin, sampai berdarah dari semua lubang. habis itu diperkosa, meninggal dan dikubur di sana. nggak dikubur sih, jadi ya tergeletak aja di situ. Ditinggalin gitu aja. Yang di sana. Iya, persis yang di samping dari gedung yang sama, gedung ini. Sana ya. Gitu. Jadi dia ke distrik mulut sini nengok sini mulu. Iya, Emang yang meninggal itu sebelah sana? sebelah situ. Yang kalau lihat di sini. Apa ya? Coba. Kak Via tadi kenapa ngeliatin ke sana terus? Ya udah. Ya, jadi Jadi gimana? Nomor rekening berapa? kayak Ya udah, kita langsung masuk aja kali ya. Kita langsung masuk ya. nyambung ke sana. Enggak. Enggak, short kali. Nggak nyambung. Ini pindah. Beda gedung. Ya udah yuk. Sana ya. Oke, Yuk. kita langsung ke gedung Oke. si makhluk tanpa kepala. Belakang tuh ada besi ya. Banyak besi. Banyak besi. Membahayakan Hei. banget. Bayaran. Muncul, keluar. Ada yang ngintip nggak sih tadi? Iya, ini di sini. Hei, ada.
Kayaknya sih rame ya. Keluar, muncul. Oke, sebentar ya. Ini saya minta tolong sama teman-teman yang berada di belakang kamera. Tolong matikan dulu lampu-lampu, kecuali pakai handphone deh buat penerangan di kaki aja. Kalau untuk senter tolong dimatiin. Terus energinya tolong jangan dicampur adukan ya ke kita di sini gitu. Karena yang ditakutin ini akan berbalik lagi ke Via nih di sini nih. Suara dari tadi. Muncul. Oke, tadi kita sempat melihat Via melakukan penerawangan nih. Gue seneng kalau setiap nyebut nama Via pasti kluk. Ada yang Suara. Ada Via kluk. Mudah-mudahan aja kerekod masuk di kamera. Apa yang Via rasain, apa yang Via lihat, tolong dijelaskan ke sobat horor di rumah. Di yang tadi di belakang. itu dia emang benar-benar nge-distract banget, emang jahil banget. Terus gimana ya? Dia yang suka ganggu di sini. Oh, berarti si sosok yang berada di sini nih, dia adalah si pengganggu utamanya ya. Dari yang gedung Iya. gedung yang ada di sini gitu ya. Terus kira-kira dengan kedatangan kita di sini merasa marah gak dia? Atau apa yang dia pengen lakuin? Kita Malah disuruh ke sana ya. Oh, cuman dijalin aja ya? Disuruh ke sana juga. Kalau misalnya yang nggak suka, Ada suara kayak semacam desisan ular. Di sebelah sini. Dan ada beberapa waktu ada suara rantai yang dipukul ke besi gitu. Di situ. Dan ada yang naik ke genteng juga. Genteng sebelah sana tadi. Banyak ya. Oke, kalau Nanda sendiri apa? Muncul. Manggil apa nih? Manggil hujan. Kadang memang kalau kita mau melihat interaksi, boleh lah. Oh ini ya. Gitu ya. Oke, gini deh. Tadi kan kita bicaranya dari sudut pandang teman-teman yang Yang suara yang jalan-jalan Iya. tadi. Coba kita tanya ke Caca. Iya. Caca ini kan memang dari sudut pandang yang memang tidak bisa merasakan sama sekali ya. Coba kita tanya ke Caca ketika memasuki gudang apa? Kevin tadi? Pabrik Pabrik karet. Karet. karet yang ada yang pertama handphone tadi. Apa ini yang Caca rasain? Caca baru banget awal masuk tadi di sini tuh kayak Yang nanya sebelah situ. oh iya. Kan sama aja ngejelasin. Itu tuh badannya kayak ada zzzz gitu, kayak merinding langsung dari bawah langsung ke atas merinding Kayak gitu. nyetrum gitu. Terus ngeliat di situ ada yang kayak ada yang ngintip di situ sebelum tadi ditunjuk ke situ. Sama yang di sini tadi kayak ngerasa ada yang jalan. Jadi Caca merasa ada yang mengintip di sini. Berarti apa yang Via bilang tadi di awal, berarti Caca merasakan tuh ya? Iya. Persis di situ ya? Situ. Tapi gue penasaran deh. Satu aja. Ting. Hati-hati ular. Sambil kita tungguin. Aduh. Sambil kita tungguin Mas Angga ya. Di sana. Jadi dapat informasi juga ya tentang tempat ini. Kalau di sini tuh ya tadi sosok yang kepala buntung tadi, tapi sempat ke pohon tadi ya, masuk ke kameramen Mista juga. Dan ada juga siluman ular. Siluman ular tadi sempat masuk juga. Iya, siluman ular. Yang dapat informasi itu terkenal.
siluman ular. Siluman ular sama yang kepala hidung itu dari sini. Iya, katanya tempatnya di sini. Tapi Katanya siluman gue ular ini sempet, menggunakan mahkota gitu. cuman gue sempet ini ya, sempet coba nelusurin kalau yang si siluman ular itu dari gedung yang sebelah nih, yang sebelah. Jadi Kita nggak bisa masuk. iya, Jadi siluman ular ini termasuk besar. Ya, kita coba. kalau untuk ukuran bisa kita bilang besar. Iya. Bang Nanda, Iya. boleh kita aman kok, pelan-pelan aja tapi Kita ke sana guys. ayo kita Nah, udah. kita merapat ke sini semuanya yuk. Bang Denny nyium bau. Iya. Sakit bang. Ini dapur. Oke, pasti sekarang terasa dong perpindahan suhu ya, perpindahan suhu dan aroma-aroma dan aroma-aroma yang dirasakan. Untuk Via sendiri, apa yang Via? Hah? Enggak. Enggak apa-apa. Gue hanya mencoba melakukan sesuatu hal agar tidak kenapa-kenapa. Coba apa yang Via alami dan Via rasakan? Makin deket makin sakit. Makin dekat makin sakit. Atau kita mau coba lakukan interaksi ke Kevin kali ya, untuk merasakan sosok yang ada di sini nih. Gimana Kevin? Tahu deh. Nggak tahu. Ya baru. Mungkin dia ngeliat apa? Guys. Kalau Via di sini ngeliat sosok apa aja nih? Di sini. Bilang aja mau masuk. Apanya? Gak usah pakai nanya sosok deh. ya, dia jahil sih sebetulnya, tapi nggak akan membahayakan lah insya Allah. Jangan dialokasikan ke Via, kita coba alokasikan ke Kevin. Via nih kayaknya udah tadi gengs, kalau kalian nonton Kaget ya ampun. Di situ sakit. sakit. Iseng banget. Jadi kalau oh, jadi rupanya Pak Oyo, jadi rupanya di belakang sini ada gedung lagi. Oh iya. Iya, cuman Nggak bisa. tadi katanya nggak boleh karena ada besi-besi yang Oh, muncul gitu. Mau muncul lagi. Coba lihat. Mau lihat. Pakai parfum ini. Wih, endorse. Benz, coba kamera itu lihat deh. Kamera. Ih, mantep banget tempatnya. Jadi kita memang nggak mungkin ya kesana ya, Bang Nanda ya. Iya. Karena Jadi saya nggak tahu tuh ada satu bangunan lagi di sini nih. Iya. Sahabat. Pintu gitu. Hah? Pintu. Ada pintu. Gak tahu sih benar apa enggak, tapi itu pintu. Oh iya. Gue dapat informasi juga kalau di sini tuh ada pintu gaib atau gerbang gaib. Mungkin itu yang dilihat Via kali. Ya, gue juga dapat informasi si Via kan ngelihat pintu katanya. Nah iya pintu katanya. Tapi ya gue juga dapat informasi kalau ada pintu gaib di sini gitu. Ada gerbang gaib.
Di sebelah mana pintunya sih? Kalau sebelah di sebelah situ, tapi ini kayaknya tempat keluar masuknya ular ya. Nggak mungkin. Enggak. Ah. Gerak badannya. Ayo Nanda. Oke, jadi kalau dari Bang Nanda sendiri, kita memang berada sekarang di ujung ya. Kita mencoba untuk akhirnya melanggar apa yang Pak Oyo bilang untuk nggak boleh kesini gitu. Tapi karena kita harus bukan membuktikan juga, tapi kita memang harus memberitahu kepada penonton kita bahwa mitos yang ada di sini kan memang ada si kepala Kepala yang terputus. terputus. Bener gak sih? Tapi menurut Bang Nanda? Kalau saya bilang ini tempatnya dia, iya, karena emang dia lebih sering ada di sini. Tapi kayak tadi juga kan di yang sebelumnya itu masuk juga kan ke kameramen Mista. Gitu. Jadi dia lebih suka jalan-jalan sih dibanding di sini. Lebih suka jalan-jalan ya? Ada suara pelan. Iya. Kayaknya truk. Kayaknya. Truknya udah lewat dari tadi. Nah, kalau Caca sendiri Dari sini ngerasa panas banget, Iya. kayak ada yang mau datang gitu. Bisa ngeliat. ini sih kalau mau lihat, jadi si portalnya itu yang Via bilang, coba ini gua doang yang muncul. Oh iya. Bener ya? Oh kita yang mundur ya? Sakit tuh guys. Oh, berarti di sini ada. Gimana? Tadi gimana? Ini dari Jadi tadi, gebrek ya. dari tadi ada yang mencoba untuk apa ya? Masuk. Bukan masuk, kayak lu mau Tarik. ditarik. Iya, tadi kita juga di situ, makanya kita bilang. Tarik ke arah sana. Portalnya belum kebuka karena yang jaga lagi muter keliling komplek. Putih hitam apa kuning hitam? Kuning hitam. Kayak perlintasan kata. Jadi gimana? Merah Kalau putih, ada. Oh. Ternyata ada salah satu ini nih. Apa yang Via rasain di mual Tapi sebenarnya kalau dibilang ini adalah portal, enggak sih. Ini cuma saya kayak pelintasan aja. Jadi mereka lebih sering keluar masuk ke sini. Kalau portal itu lebih ke arah dimensi. Oh gitu. di sini ya. Nah ini jadi kayak tempat pelintasan apa? Tempat mereka berpindah-pindah tempat lah. Keluar masuknya. Juga udah aja. Enggak cepat nih. Aman kok. Apa? Ya jadi iya benar sih tempat perlintasan. Tempat Jadi perlintas. mereka mau muter ke sana ya. Iya, cuman yang ke arah sana itu makhluk-makhluk yang energi kecil sih kebanyakan. Tapi kalau yang energi yang besar lebih ke arah kanan karena di sebelah kanan ini kalau dari saya itu mas ngelihat kayak semacam ada Ih, ngapain sih? Merinding. Kita sama-sama ih. ada kayak semacam apa ya namanya, Bangunan. bisa kita bilang kerajaan lah. Dan Termasuk. kayak ini
yang tempat ular itu. Ular. Oh ini Iya, di pojok sana. istananya ya? Berarti di belakang sini. Iya. Yang kita nggak bisa ke sana kan? Vi, kalau Via sendiri apa merasanya sekarang? Kayaknya interaksi udah mulai datang ya? Kenapa? Kenapa? Ih. Ngapain coba? Kenapa? Gak apa-apa. Iya apaan? Iya itu dulu lah. Jadi Jelasinnya karena gini, Via ini udah jadi di di tayangan sebelumnya, bukan tayangan ya, tayangan sebelumnya. Via ini banyak banget dapat Interaksi. interaksi. Makanya sekarang dia lagi berusaha untuk menahan supaya nggak masuk lagi ya sebetulnya ya. Karena badannya juga udah capek banget. Karena memang menguras tenaga banget ya mana deh Mana sih tadi? di area bangunan Belanda ini gitu. Terus gimana kesimpulannya? Simpulannya Ada cuman nggak, tadi udah coba untuk ke situ cuman nggak bisa. simpulannya sih yang kita dapat ya nggak cuma si makhluk kepala buntung ini aja yang ada di sini, tapi masih ada beberapa makhluk lagi dan sampai ini adalah perlintasannya mereka gitu kan. Oh ini perlintasan tadi. ada ular pakai mahkota. Gini deh, karena gini, ini tempat ini bisa jadi dijadikan sebagai destinasi orang untuk mencari, kalau gue bilang benda-benda gaib, tunjukkan eksistensinya. Ayo keluar. Jadi sebagai tempat destinasi orang untuk mengambil benda-benda gaib sebetulnya. Di Orang-orang yang nyari tuh pada kesini gitu. banyak ini. Jadi area ini udah dijadikan orang untuk mencari benda-benda gaib gitu. Kayak tadi yang Via bilang, akhirnya mereka kayak ada mahkota ular memang ada, tapi nggak semua orang bisa mengambil itu. Dan konsepnya salah sebetulnya. Dan orang-orang tertentu yang bisa nyampe ke sini. Betul, dan orang-orang tertentu yang bisa nyampe ke sini. Dan sebenarnya gini, Misteri Tempat Angker tuh juga punya pesan sosial juga sebetulnya ke sobat Mista gitu. Meminta itu jangan sama makhluk-makhluk yang seperti ini gitu. Yang meminta itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang ngebuat akhirnya keimanan kita nih menjadi goyang dan menjadi akhirnya luntur gitu, dan gampang akhirnya yang salah jalur dan akhirnya gampang banget percaya sama hal kayak gitu ya. Sementara yang paling benar adalah kita minta sama menciptakan kita, bukan sama si ular itu, iya nggak sih? Benar. Pasti ada yang marah nih. Karena kayak kita juga sempat bikin podcast tuh mas. Karena kalau kita bisa kita bilang kan bersekutu sama mereka ya. Betul. Nah kenikmatannya cuma sementara, padahal ada maksud terselubung dari mereka untuk kerjasama sama kita, yang dimana rata-rata harus ada korban yang Ditumbalin. Jadi di sana ada suara nggak sih? Dari sana? Gue makin jam segini makin denger ada orang nyinden ya. Apa itu suara udah menjelang subuh? Ya udah, berarti Lanjut aja ke kita lanjut ke selanjutnya ya. bangunan selanjutnya Setelah yang ini, si mitosnya yang itu Pembantaian. pribumi disiksa ya. disiksa. Pribumi disiksa sampai Ya. meninggal. Ya udah, kita pindah ke gedung sebelah.
Jadi ini sebenarnya Via lagi melakukan terkena dampak dari hasil eksplorasi yang pertama, karena badannya juga sebetulnya udah agak terlalu lemah ya, capek lah gitu. Vi, gimana Vi? Lanjut, kita keluar dulu. Emang sih gue akuin deh, ini gedung ini yang di belakang ini khususnya bikin dari tadi tuh sama sih, di sini tuh udah kerasa mual aja. Nah ini ada satu lagi, sebenarnya ada gedung di sebelah, tapi kayaknya nggak usah deh, kita langsung ke bangunan yang satu aja. Yuk. Apa nih? Sekarang kita udah pindah ke gedung selanjutnya, Mas. Ya. Nah, ini yang katanya tempat penyiksaannya nih. Dan emang ketika saya flashback dikit gitu ya. Ketika saya flashback dikit tuh, sebenarnya korbannya nggak cuma satu, Banyak. banyak, dan lebih banyak laki-laki. Banyak laki-laki karena di sini dijadiin tempat apa namanya, kerja paksa. Kerja Rodi. Iya, Rodi. Nah, dan yang wanita-wanitanya itu rata-rata mereka adalah istri dari pekerja-pekerjanya. Jadi wanitanya pekerja dari istri dari pekerja-pekerjanya. Tapi Kebanyakan. yang si wanita pribumi yang disiksa itu kedetek. Yang Yang diperkosa. sering diceritain ya, Iya, kedetek sih. ada betul. Yang sekarang ini lebih nunjukin ke arah pada saat dia disiksa, pada saat itu. Pojok ya. Oh, dari sini ke kanan. Pokoknya deket tembok ya. Di pojok. Ini saya penasaran nih sama Kevin dari tadi. Ini Kevin sebetulnya lagi memvisionkan apa sih dari tadi tuh? Perjalanan pulang masih jauh dari sini. Vision apa ya? Ya tadi gue sempat ketika Bang Nanda ngejelasin apa yang tadi Bang Nanda lihat sih, ya Kevin juga sekilas juga ngeliat sih. Melihat tuh. Iya, yang dimana perempuan tadi itu disiksa, yang digantung pakai tali tambang. Sabit-sabit. Tar dulu. Jangan dulu. Iya, udah yuk, let's go. Let's go. Oke, Via semangat, come on. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu pegangan berdua-dua, gue nggak ada, gue pegang situ sendiri dulu, aja. dari situ dulu. Kev. Iya. Baik tuh, pasti orang bilangnya. Ini dia yang sebetulnya Via cari. Kerajaannya kah? Semacam kerajaannya kah, Vi? Apakah si bos-bosnya kah ada di sini? Apa, Vi, tempatnya? Tempat apa Kak Via? Oh, oke, jadi Proses penyiksaannya di sini ya? tempat dia dibunuh, si wanita pribumi itu. Gue masih ke distract sama Via. Kev,
tahan ya, Kev. Nah, ini nggak tahu apakah Via mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk si wanita tersebut atau Via-nya memang Sesangka. Vi, apa Vi? Yang Via dia lagi mencoba berkomunikasi atau Kejadiannya. Via melihat banget kejadiannya. Via ini lagi memvisionkan kejadian di masa lalu terhadap si korban-korban pembunuhan itu ya Via. Ini bicaranya korban-korban atau hanya korban satu orang doang? Korban-korban pembunuhan pada zaman Belanda itu ya? Iya Vi. Oke. Pada saat zaman Belanda. Sekarang yang Via dapat visionnya apa? Dia sempat ditebas pakai kayu. Dia sempat ditebas pakai kayu, Pukul. dipukul berarti. Makhluk ya. Pas di kepala kanan. Pas di kepala Kanan. Oke, waktu Via ngomong bicara dipukul, kalian lihat ini ada interaksi. Ini. Oh, ternyata Kevin iseng. Maaf. Maafkan saya. Posisi di kafe beda-beda ya. Ada yang kayak tadi gitu, terus ada yang kayak gini. Tapi intinya mereka disiksa ya. Mereka disiksa Saya guys. itu yang ceweknya tuh semuanya. Yang ceweknya aja, yang Ada cowoknya juga. cowoknya. Lebih banyak Yang kerja itu cowok. lebih banyak cowok sih. Karena di sini sekali nggak berbuat kesalahan itu mereka disiksa. Langsung. Sekali Oh. ngelanggar gitu ya. Ya itulah mungkin penjajahannya masih ini banget berarti ya. Memang zaman Belanda banget ya, zaman dulu banget berarti ya Vi ya. Kalau yang salah dikit disiksa gitu ya. Tapi satu istrinya juga kena. Jadi kenapa bisa kena? Karena ketika suaminya dibunuh, istrinya pun harus gitu. Karena Oke. kalau misalnya istrinya nggak dibunuh, dia akan melaporkannya gitu. Berarti ini buntut dari pekerjaan yang salah, imbasnya ke keluarganya di rumah sekalipun gitu. Oh itu Ini ngeliat cuma ada tubuh cewek, tapi yang satu dua belum berumah tangga. ada satu tubuh cewek yang ada dua apa satu? Ada 7. Dan duanya belum rumah tangga. Duanya belum berumah tangga. Caca sebelah situ. Sebelah Vi. Sebelah Vi. Digantung. Di jantung. Digantung. Berderet. Iya. Wow. Dan di situ ditontonin. Iya. Di sini. Itu digantung Jadi, sekaligus di sini- disiksa. Yang di sini itu harus melihat istri-istri mereka dulu disiksa. Gua kebayang sih. Kebayang apa ya? Kebayang penderitaannya ya. Kebayang banget penderitaan. Yang telapak tangannya di palu. Ada yang telapak tangannya bahkan sampai di palu, gengs. Ke palu. Itu sih gokil sih. Ada juga yang diputus jari. Ada juga yang diputus jari. Jarinya masih ada. Sebelah kiri. Oke, gue notice dulu. Ini Via lagi mencoba untuk melihat masa lalu Yang terjadi di tempat ini. Yang setelah dikuak ternyata wow, mencekam. Banyak kejadian-kejadian Kejadiannya gila sih. Ya. ngeri banget. Ngeri banget ya. Darahnya Dan di gini loh, mana-mana sih? Pembunuhan berantai. yang saya nggak habis pikir, tujuan mereka disiksa tuh apa, Vi? Bisa nggak Via dapat informasi itu? Tujuan mereka disiksa, masa segampang itu menyiksa manusia hanya karena salah pekerjaan gitu? Apakah ada tujuan lain dari si
orang-orang yang memberi kerja itu? Pasti sedih sih, kebayang. Karena kita yang mendengar aja itu berasa ya Cak ya, terasa gimana penyiksaan itu dilakukan gitu kan. Banget. Gimana Via yang sekarang lagi mencoba masuk ke zonanya mereka gitu. Mana ada yang mau disampaikan? Dia tujuannya itu lebih ke arah karena mereka banyak yang ngebantah juga Mas. Jadi kejadian ini tuh udah mendekati masa-masa kemerdekaan, udah mendekati masa-masa para pejuang. Nah, dan berarti kejadian ini mendekati tahun 1945 berarti? iya dari 1940-an. Lama ya? Dan ini tujuannya lebih ke arah yang pelajaran buat yang lain. Cut dulu ya. Kenapa? Baterai habis. Hujan gimana? Terus? Mungkin lebih mendekat kali Jen. Tahan dulu. Gila sih, gua ngebayangin. Enggak, tadi kan mau ngejelasin. Belum. Nah, tadi mau nyampein pesan pelajaran buat kita juga. Enggak, pelajaran buat yang lain, ke bumi yang lain supaya jangan membantah. Ini kayak zaman Romusa berarti untuk menuruti perbudakan, berarti perbudakan dong gitu. Iya. Yang sistem kerja tanam paksa itu. Iya. Iya tadi bilang ya. Kayak korbannya banyak. Dan sempat juga di sini itu yang berderet dari ujung ini sampai ujung sana. Terus ini ketika mereka diderakin di sini, di situ banyak yang nonton ya? Iya. Kalau tinggal satu bar, kabarin ya biar closing soalnya. Iya. Akan selalu kayak gitu. Jadi Oke, kita tambahin sedikit ya berarti. Jadi intinya berarti tujuan mereka melakukan itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada pekerja-pekerja pribumi lainnya untuk patuh terhadap mereka gitu ya. Itu seperti itu ya. Dan yang menyiksa juga senang melakukan hal itu. Itu sih gila sih kalau sampai yang menyiksa itu menikmati ya. Itu hatinya di mana tuh? Psikopat. cuma ada sih yang Beberapa yang menyesal. menyesal. Karena mereka udah mulai sadar gitu apa yang negara mereka lakukan itu salah. Oke. Via gimana, apakah Via masih mencoba untuk interaksi kah? Masih mencoba untuk memvisionkan masa lalu bangunan ini? Oke, ini sepertinya salah satu sosok yang masuk nih. Vi? Iya, jawab Vi. Oke, bukan. Oke, ini siapa? Halo. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Kenapa? Tolong. Kenapa? Kamu kenapa? Ini siapa? Ada yang sakit badannya? Kenapa kamu? Siapa Kamu korban ini ya? Tangannya dipukul. Terus
Ini hancur. Lupa kamu. Pukul kayu-kayu. Iya. Oke, jadi gini loh. Ini kayaknya memang masih banyak makhluk-makhluk yang tersangkut di area sini. Dan belum ada satu orang pun yang mencoba untuk melakukan pembersihan terhadap bangunan ini ya. Kelihatan banget sih, karena banyak sekali sosok-sosok yang terperangkap di area sini gitu. Oke, gini, nama kamu siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Apa? Oke, kita nggak perlu nama kamu, gini aja. Ya udah. Nanti setelah, berarti gini, kita ini akan menjadi akan menjadi PR kita masing-masing. Setelah melakukan investigasi tak berpijak dan misteri tempat angker di gudang Belanda terbengkalai ini, kita akan sama-sama mungkin mengirimkan doa untuk mereka yang tersesat di sini gitu ya. Kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka gitu. PR kita tuh jangan sampai lupa, gengs, supaya mereka juga tenang, supaya mereka juga bisa lepas dari kerangkeng nih. Iya. Ya, mereka masih terkunci, terperangkap di pojok sini gitu. Iya. Kasih ya. Ya karena ada perasaan yang dendam dan Betul. lain-lain. Karena mereka meninggalnya pun tidak wajar ya. Iya. Ya. Iya. Buat kamu, sosok yang ada di dalam tubuh Via, kami akan mencoba untuk melakukan doa untuk kalian semua yang ada di sini. Untuk Kavia. Untuk kalian semua yang ada di sini. Untuk itu saya minta tolong sama kamu untuk keluar dari tubuh Via. Ya. Kita akan doakan kalian supaya kalian bisa keluar dari tempat ini. Ya. Sekarang kamu keluar dari tubuh Via. Oke? Kavia. Oke. Ini udah kondisinya udah pas sih. Cuman ada capek. Capek. Ya udah, gimana Bang Nanda? Jadi kita mau teruskan atau Ya. melihat kondisi seperti ini ya? Kondisinya udah kayak gini sih. Jadi kayaknya nggak mungkin juga untuk kita terusin lagi, Cak ya? Ya, padahal masih ada satu bangunan lagi. Padahal masih ada sebenarnya. satu bangunan lagi, tapi mungkin itu jadi Ini juga udah PR kita lah ya. Iya. Utang Next deh, one, next time. Apakah nanti dari tim Mista atau tim Tak Berpijak yang akan datang lagi untuk kesini, atau kita berdua lagi datang ke sini? Iya. Gitu ya? Sebelum kita balik, recap 1 sampai 10 seluruh area tempat ini. Keseluruhan 8,5. 8,5. Caca 95. 95 menanjak. Kevin 8. Sombong amat. Sombong. Kalau saya sendiri 8 sama. Karena enggak deh, saya 8,5 deh sama kayak Nanda. Soalnya memang interaksi gila-gilaan sih. Iya. Ya kita closing aja kali ya. Boleh. Tapi tetap kita harus selalu ngasih pesan, Mas. Oh iya. Pertama nih, kalau pesannya dari Misteri Tempat Angker, kita harus tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting itu karena supaya kita tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Ya. Kalau dari Tak Berpijak, Kalau dari Tak Berpijak sebenarnya nggak jauh beda sama yang Mista. Kalau kita selalu tingkatin ibadah karena mereka nggak akan lebih kuat daripada kita karena kita lebih sempurna dan Betul. nggak ada kekuatan yang melebihi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju. Terus jangan lupa klik komen, like, dan subscribe channelnya Tak Berpijak. Dan begitu pun juga Misteri Tempat Angker. Kita saling support, saling kasih semangat, saling dukung supaya kita bisa membuat satu buah konten-konten horor yang bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya, jangan baperan. Kalau ada salah-salah kata jangan langsung tuh bete dan baper. Pokoknya nikmatin aja tayang gitu. Iya. Kita yang berada di lapangan, kalian yang tonton di rumah.
Ada puas kami lemas. Yes, Caca, Via mau kasih? Enggak, udah. Vin, mau ngasih? Cukup. Cukup. Caca, udah? Oke, ya udah. Sampai berjumpa di episode misteri tempat angker dan tak berpijak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. See you.